Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila imthudu famthudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang saya bacakan tadi dijelaskan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dari hadis dan ayat yang saya bacakan tadi, bahwasanya keutamaan menuntut ilmu itu sangat besar bagi orang-orang penuntut ilmu. Dan bahkan diwajibkan untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Dan dijelaskan bahwasanya jika orang menginginkan dunia, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Contoh, ketika seseorang ingin menjadi dokter, ingin berkarir sebagai seorang dokter, maka hendaknya ia menuntut ilmu kedokteran, belajar di sekolah kedokteran, kuliah di fakultas kedokteran. Begitu juga ketika seseorang ingin menjadi pebisnis, maka hendaknya ia belajar bisnis, belajar tentang perniagaan. Itu dalam hal dunia. Bagaimana dengan akhirat? Wa man aradal akhirah fa 'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena dalam mencapai akhirat, dalam menggapai akhirat, kita tidak bisa sembarangan. Maka kita harus menuntut ilmu. Kita harus tahu ilmunya dulu. Seperti halnya dalam ibadah. Ibadah kita tidak bisa sembarangan. Kita sholat tidak bisa sembarangan. Semua ada tuntunan, ada tata caranya, ada contohnya. Maka hendaknya menuntut ilmu. Ilmu tentang ibadah, ilmu tentang dinia. Bukan cuma ilmu dunia, tapi ilmu dinia. Yang mana ilmu itu akan menjaga kualitas ibadah kita. Ilmu itu akan menjaga kita senantiasa selalu mengikuti bimbingan atau arahan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sholat, bagaimana kita tahu tata cara sholat kalau kita tidak belajar? Kita berpuasa, bagaimana kita tahu tata cara puasa kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak tahu ilmunya? Itulah pentingnya ilmu dinia, yang mana itu ilmu untuk kita menuju akhirat. Begitu juga ilmu dunia harus kita iringi, kita imbangi dengan ilmu dinia. Enggak semata-mata ketika kita menginginkan dunia terus yang dikejar, dunia. Enggak semata-mata seperti itu. Harus kita iringi dengan ilmu dinia. Contoh, ketika seseorang ingin menjadi dokter, dia belajar tentang kedokteran, tapi dia tidak belajar, tidak mengerti tentang din. Maka bisa jadi dia menjadi dokter yang merugikan. Dia bisa jadi dokter yang membohongi pasiennya karena dia nggak ngerti agama. Begitu juga ketika menjadi pebisnis, dia paham ilmu bisnis, dia bisa untung berlipat-lipat karena paham ilmu bisnis.
tapi dia tidak tahu ilmu dinia. Bisa jadi dia jadi pebisnis yang curang, yang culas. Dia bisa menjadi pedagang yang mengurangi takaran timbangan atau yang lain sebagainya. Yang sementara dia untung di dunia dan rugi di akhirat. Begitu juga ketika dia seorang politikus, dia mengerti tentang ilmu politik, tapi dia tidak mengerti ilmu dinia. Dia tidak mengerti ilmu agama. Akhirnya dia jadi politikus yang culas, politikus yang curang, politikus yang tidak adil dan sebagainya. Dia mementingkan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan rakyatnya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Amin. Dan contoh lagi, bahwasanya ilmu itu menjaga diri kita agar kita menjalani kehidupan itu dengan aman, dengan nyaman, sesuai aturan. Tidak semata-mata kita menjalani hidup semau kita, menjalani hidup sembrono tanpa adanya ilmu, dan mencegah kita agar kita tidak menjadi orang yang panikan. Seperti contoh, orang biasa, jika dia bertemu dengan seekor ular atau hewan buas yang lainnya, maka dia akan panik. Dia takut, boro-boro mau mendekat, mungkin kabur. Tapi tidak dengan seorang pawang ular atau pawang binatang buas. Ketika dia ketemu ular, dia tidak takut, dia tidak panik. Bahkan dia tahu caranya bagaimana menangani ular tersebut. Bagaimana dirinya tidak terluka dan tidak melukai ular tersebut. Itulah pentingnya ilmu. Ketika dia paham ilmunya. Begitu juga seorang penyelam. Ketika dia menyelami lautan yang begitu dalam, dia tidak takut, dia tidak panik, dia tidak takut akan tenggelam. Beda ketika orang yang tidak tahu ilmu cara berenang. Mungkin untuk mendekat laut aja dia takut. Untuk naik di atas kapal aja dia udah panik, wah gimana nih kalau tenggelam gitu. Itulah pentingnya ilmu. Begitu juga ilmu dinia. Itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, agar kita tidak panik ketika menghadapi situasi sulit. Kita tidak panik ketika kehidup kita diuji bagai macam cobaan dan ujian. Ketika dia tahu fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, dia tidak akan panik ketika menghadapi kesulitan, karena dia tahu setelah ini akan ada kemudahan, karena Allah ulang sampai 2 kali. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya ilmunya Allah, yaitu bulan diturunkan Al-Quran. Itu Al-Quran adalah ilmu yang sangat lengkap. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu tentang penciptaan dunia, ilmu tentang penciptaan manusia, dan banyak lagi yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim, agar hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih bermanfaat, baik bagi diri pribadi maupun orang lain, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat, dan yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, dan yang salah adalah dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.